jika selama ini jaksa telah dimelobi oleh Jenderal Bengkingan Sambo, hingga tidak ada yang mengetahui keberadaan para jenderal licik tersebut, mereka melobi jaksa dengan menggunakan pesan, supaya Ferdi Sambo bisa terbebas dari jeratan hukum mati. Dan Krisnamurti juga mengatakan, bahwa bukan hanya pesanan, untuk memberi hukuman ringan ke Sambo dan Putri Chandrawati. Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video kali ini, dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita terus dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita. Dan kali ini teman-teman, saya membahas lagi-lagi bagi kita di mana berita saat ini yang lagi heboh kembali, dan itu mengenai penegak hukum di bangsa Indonesia, di mana kita ketahui Ferdi Sambo telah dijatuhkan hukuman mati, dan istri dan ajudannya juga sudah diberikan hukuman kepada majelis hakim. Dan itu bukan berita yang disembunyikan teman-teman. Kita setelah tahu bersama, bahkan kita juga tahu Ferdi Sambo ini bukanlah masyarakat biasa. Sebenarnya dia seharusnya harus menjadi contoh. Karena kenapa? Karena dia adalah penegak hukum di bangsa Indonesia ini. Dia seorang jenderal. Dan seperti yang kita ketahui, bagaimana juga muncul berita heboh saat ini, hakim telah merubah hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya. Dan yang menarik untuk kita bahas teman-teman, apa penyebabnya dan kenapa Ferdi Sambo bebas dari hukuman mati. Ini penyebabnya. Mari kita dengarkan bersama-sama sebelum kita bahas lebih lanjut. Kan seluruh pasukannya, Krisnamurti berhasil tangkap 5 jenderal backingan Ferdi Sambo, yang selama ini telah melobi jaksa dan majelis hakim di persidangan kasus Brigadir Yosua Huta Barat, dengan cara menggunakan gerakan bawah tanah, supaya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terbebas dari jeratan hukuman mati. Kini Krisnamurti langsung gerak cepat, setelah dirinya mendapatkan kabar dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud MD mengatakan kepada Krisnamurti, jika selama ini jaksa telah dimelobi oleh Jenderal Bengkingan Sambo, hingga tidak ada yang mengetahui keberadaan para jenderal licik tersebut, mereka melobi jaksa dengan menggunakan pesan, supaya Ferdi Sambo bisa terbebas dari jeratan hukum mati. Setelah mendengar kabar tersebut, Irjen Pol Krisnamurti langsung turun tangan. Dirinya langsung mengerahkan seluruh prajuritnya untuk segera mencari persembunyian jenderal yang disebut-sebut telah melobi para jaksa di persidangan. Hingga Krisnamurti berani membongkar terkait isu adanya desas-desus gerakan bawah tanah dan jenderal backingan Sambo. Dan dirinya juga menjanjikan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan menangkap peran jenderal yang telah ikut campur di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia juga menjelaskan dari perkataan Mahfud MD, jika ada pesanan dari pihak lain yang meminta agar jaksa penuntut umum atau JPU serta majelis hakim supaya bisa memberikan hukuman ringan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan Krisnamurti juga mengatakan bahwa bukan hanya pesanan untuk memberi hukuman ringan ke Sambo dan Putri Chandrawati, ternyata jenderal backingan tersebut berpesanan supaya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bisa dibebaskan secepatnya. Hingga Krisnamurti akan menjamin keamanan persidangan, supaya para jaksa dan majelis hakim tidak terpengaruh dengan cara-cara licik yang dipakai Sambo saat ini. Nah, itu teman-teman, sudah membuktikan penyebab kenapa hakim dan jaksa bisa membebaskan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Bahkan menurut video ini tadi, Ferdi Sambo juga kemungkinan akan dibebaskan dengan istrinya. Wow, sungguh teman-teman ya. Apakah ini bisa disebut mereka menjadi contoh melakukan hukum yang sudah berlaku di bangsa Indonesia ini, teman-teman? Wah, kalau bisa dibayar, apa jadinya negara ini, teman-teman ya? Nanti bisa melakukan itu, bisa melakukan ini dan itu, lalu dibayar, bisa bebas. Wah, bukan nanti berkurang kejahatan di bangsa ini,
tetapi bertambah-tambah menurut saya, teman-teman ya. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus ditelusuri lebih lagi, teman-teman ya. Dan menurut saya ini juga harus kita doakan agar hakim yang betul-betul jujur dan melakukan keadilan dan hukum yang berlaku yang memproses kasus ini. Dan ini tidak boleh juga didiamkan. Ini harus kita dukung ya. Krisnamurti ini tadi yang sudah kita dengarkan, kita harus mendukung dia dalam hal ini. Kenapa? Karena kita mau bangsa ini damai, kita mau bangsa ini aman. Kita mau hukum di bangsa ini terus berlaku. Bukan hanya untuk orang miskin saja, orang yang tak punya uang, tetapi untuk orang yang punya duit juga. Hukum tetap harus berlaku, teman-teman. Mari teman-teman komen, kasih masukan, dan juga terus berdoa untuk penegak hukum yang ada di bangsa ini agar juga tidak melakukan hal ini lagi, teman-teman. Memalukan sebenarnya. Memalukan mendengar ini, teman-teman. Bagaimana kalau ini tersebar di negara tetangga? Dan ini pasti sudah tersebar, teman-teman. Karena media sekarang ini akan sangat cepat. Dan ini menyedihkan buat Indonesia, teman-teman. Karena orang-orang seperti ini yang membawa pengaruh bagi negara kita ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita mohon kebijaksanaan Pak Presiden dalam hal ini. Jadi itu dia, teman-teman, yang saya bisa bagikan kali ini. Semoga kita dapat diberkati dan membawa motivasi bagi kita video ini. Dan mari terus juga mendukung kami dalam channel ini, mendoakan kami. Kami terus memohon dukungan teman-teman dalam channel ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.